DPD PD Perjuangan Jawa Tengah menggelar halal bihalal yang dihadiri para kadernya. Namun Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP Ganjar Pranowo kembali tak hadir karena tak diundang. Lalu benarkah Ganjar dikucilkan dari PD Perjuangan? Kita akan bahas bersama dengan Ketua DPC PDIP Solo, Jawa Tengah FX Hadi Rudiatmo dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore, apa kabar Bapak-Bapak? Selamat sore. Baik, Mas Toto, Pak Rudi. Saya yang pertama ingin ke Pak Rudi. Pak Rudi, jadi betul, apakah Pak Ganjar diundang atau tidak, Pak Rudi? Ya, kalau undangannya memang yang diundang itu hanya kepala daerah kabupaten kota maupun wakil kepala daerah kabupaten kota. Dan ketua DPC, sekretaris DPC, dan ketua DPRD. Saya pun juga diundang karena saya sudah janjian dengan teman-teman anak-anak ranting yang mau silaturahmi ke rumah saya, ya saya mohon izin dengan alasan jelas bahwa anak ranting sudah tanya yang ke rumah saya, masa saya tinggal. Itu yang pertama. Namun perlu kami sampaikan bahwa perintah ketua umum itu, yang namanya 3 pilar itu adalah struktur partai, DPRD, legislatif, dan eksekutif. Nah kebetulan Pak Ganjar ini kan menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah yang ditugasi oleh partai. Dan dia juga kader partai. Sehingga kalau perintah ketua umum mau halal bihalal, mau rapat 3 pilar, yang namanya 3 pilar itu adalah eksekutif, legislatif, dan struktur partai. Oh, jadi kalau Pak Ganjar tidak diundang, kalau Pak Rudi diundang seperti itu ya? Ya, saya sebagai ketua DPC, Mas. Oke. Agendanya selain hal bihalal apa sih? Kan Pak Ganjar sempat bilang tuh Pak Rudi, ini membahas strategi pemenangan dari kota kabupaten. Oh ini kan strategi, isunya sentral sekali nih Pak Rudi. Oh enggak. Jadi ketika halal bihalal, cuma halal bihalal. Menurut laporan yang saya terima dari sekretaris yang hadir, ketua DPRD dan ketua fraksi mewakili saya, itu halal bihalal saja. Namun ditindaklanjuti dengan hari yang berbeda. Hari yang berbeda untuk membahas strategi pemenangan di kota kabupaten di Jawa Tengah. Namun Solo kan tidak diundang karena Solo dan Boyolali tidak termasuk menjadi komandante di masing-masing wilayah. Kita sudah punya konsep dan hasilnya sudah bisa dianggap oleh ketua DPC lebih dari 20% karena Solo sudah 30 kursi dari 45 anggota DPR. Di hari berikutnya Pak Ganjar juga tidak diundang yang soal bahas pemenangan ini, strategi pemenangan ini, Pak Rudi? Oh tidak diundang juga. Nah, menurut saya, kalau yang untuk pemenangan tingkat kota kabupaten, pemenangan partai yang diundang, itu komandante itu sah-sah saja. Karena yang diundang adalah struktur partai, yang dengan struktur partai. Namun saya sayangkan ketika halal bihalal, itu kan 3 pilar itu kan Gubernur Jawa Tengah. Ganjar Pranowo ini kan juga sebagai kader yang ditugasi menjadi Gubernur Jawa Tengah. Sehingga mestinya langkah baiknya itu diundang. Namun hal ini nampaknya tidak perlu kita perpanjang, tidak perlu kita persoalkan. Namun yang paling utama adalah besok-besok lagi kalau ada acara apapun yang melibatkan 3 pilar atas instruksi ketua umum partai, ya legislatif, eksekutif, dan struktur partai yang ada itu ya harus diundang semua. Baik, kita ke Mas Toto. Mas Toto, eksekutif dan juga struktur partai ada di Pak Ganjar nih dua-duanya ini. Hal bihalal tidak diundang, strategi pemenangan daerah juga tidak diundang. Apa yang Anda lihat, Mas Toto? Iya, bahasan ini kan sebenarnya bukan pertama kali ya, karena kita tahun lalu kalau tidak salah di bulan Mei juga membahas isu yang sama ya. Mas Ganjar tidak diundang lalu kemudian meledak menjadi sebuah isu nasional. Saat itu memang juga berbedanya, saat itu memang ada statement yang lebih menunjukkan apa sih masalah yang terjadi. Kalau saat itu kita ingatlah ada bahasa yang ojo kemajon misalnya, jangan keminter, terasa nuansa konflik minimal antara Mas Bambang Pacul dengan Mas Ganjar. Bukan dengan Mbak Puan sebetulnya kalau kita lihat dari sisi statement.
Tapi kemudian berkembang isunya ketika kita tahu pembicaraan dan pemberitaan mengenai Pilpres sudah sangat ramai, orang mengkaitkan dengan persaingan internal antara Mas Ganjar dengan Mbak Puan. Dan kebetulan Mas Pacul orang banyak menyebutnya sebagai tim Mbak Puan begitu. Ini yang kemudian menyebabkan kan isunya menjadi sangat menarik. Dan apakah ini normal? Menurut saya normal-normal saja dalam sebuah partai. Perbedaan pendapat apalagi terkait dengan penentuan hal strategis seperti capres misalnya, itu terjadi juga bahkan pro dan kontra terkait apakah Ibu Mega yang maju ataukah Jokowi yang maju di tahun 2014 kan juga terjadi. Tapi yang membedakan partai ini kan memang satu garis komando ya. Saya meyakini apapun yang diputuskan oleh Ibu Mega terlepas disetujui, pasti kan akan tidak disetujui oleh salah satu pihak. Katakanlah memang terjadi perbedaan pendapat. Tapi saya meyakini dalam sejarahnya PDI Perjuangan, Mas Rudi ataupun Mas Pacul, apapun keputusan dari Ibu Mega pasti akan patuh. Itu yang membedakan partai ini dengan beberapa partai lain. Dan yang tetapi harus jadi catatan adalah jangan sampai perbedaan pendapat ini apabila betul ada, dan saya pikir publik melihat ini kan sebuah peristiwa yang berkelanjutan, jangan sampai kemudian menggerus suara partai, jangan sampai membingungkan konstituen, jangan sampai kemudian membingungkan kader, padahal kita tahu konsolidasi dalam waktu 2 tahun menjelang pemilu itu adalah hal yang paling utama terjadi dalam Anda partai melihat untuk ada arah ke pemenangan sana, Pilpres Mas dan Toto? Pileg. Mas Toto, Anda melihat ada arah ke sana, kader mulai bingung dan bisa menggerus elektabilitasnya? Saya ini belum sampai pada menggerus elektabilitas ya, karena kalau kita baca di survei PDIP masih bertahan di angka sekitar 23 sampai 25%. Dan kalau tetapi yang harus saya katakan adalah jelas terlihat kalau kita lakukan monitoring media, isu ini kan berlarut-larut, berulang-ulang. Sehingga kemudian bahkan ditafsirkan oleh banyak pihak sebagai sebuah perpecahan. Padahal Ibu Mega jelaskan di tahun lalu sudah mengatakan jangan ada yang bicara capres-capres, katakanlah seperti itu. Nah, seharusnya statement dari Ibu Mega ini diterjemahkan lebih lanjut, katakanlah betul ada dua belah pihak yang memang berbeda pendapat dan terlibat dalam konflik, itu betul-betul kemudian membangun komunikasi secara baik. Itu yang sekarang saya belum lihat. Kalau kemudian betul ada istilah tidak diundang, kalau betul ada istilah dianaktirikan misalnya, ini kan menunjukkan belum ada upaya komunikasi yang baik dari pihak-pihak yang katakanlah berbeda pendapat untuk menerjemahkan statement dari Ibu Mega. Itu yang menurut saya sekarang ditunggu. Terlepas siapapun ujung nanti akhirnya yang dicalonkan oleh Ibu Mega. Jadi Pak Rudi, apakah betul tidak ada komunikasi yang baik untuk di Jawa Tengah, Pak Rudi? Ini kan tadi Mas Toto bilang berkelanjutan nih. Sebetulnya tidak ya. Komunikasi Pak Ganjar dengan Mas Bambang Wuryanto juga baik. Hanya saja pada saat Jalal tidak diundang lagi ini kan sebetulnya kalau saya tidak begitu saya perhatikan kayak begitu. Karena ini persoalan internal partai ya kita bicarakan di internal partai, jangan dibuka kemana-mana. Saya selalu pesan dan berharap pada pemimpin-pemimpin partai ini, itu adalah pemimpin itu harus punya 3 nga, selalu saya sampaikan. Harus punya 3 nga. Yang pertama itu ngayomi. Yang kedua ngayemi. Yang ketiga ngayani. Artinya melindungi, membuat suasana tentram, dan memperkaya, tidak harus materi, memperkaya ilmu, memperkaya silaturahmi, memperkaya komunikasi, koordinasi, dan lain sebagainya. Dan menurut saya, hari ini menurut saya ini yang terakhir. Lepas siapapun nanti yang mau dicalonkan oleh ketua umum, sebagai kader partai yang tegak lurus, ya itulah yang wajib dimenangkan dan dilaksanakan. Tapi tadi catatannya jangan sampai ini membuat bingung juga konstituen, membuat bingung juga kader yang lainnya, Pak Rudi. Kan ini udah berkelanjutan nih 2 kali seperti yang disinggung Mas Toto. Kalau Mas Toto tadi menyampaikan, kalau tingkat kebingungannya masih belum mengarah ke sana. Karena setiap kali kita konsolidasi partai, semua saya selalu katakan, siapapun yang sekarang ini muncul, ketua umum lah yang berhak menentukan capres dan cawapres. Nah, sehingga teman-teman tidak perlu menanggapi isu-isu yang macam-macam. Perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa. Baik. Namun kebiasaan yang selalu berbeda pendapat ini, kalau mau menyamakan pendapat tidak di pasar, namun di dalam rumah tangga kita masing-masing, yaitu rumah tangga PDI
Perjuangan. Baik, Yang selalu saya Mas sampaikan. Toto, kalau saya pinjam kata-kata dari Pak Bambang Pacul soal tidak ingin mengganggu kesibukannya Pak Ganjar. Kalau bahasa Jawanya apa ya? Memahami rasa. Kalau Anda lihat rasa seperti apa sih yang dibaca masing-masing? Kalau tadi disebutkan tokohnya jadi Pak Bambang Pacul dan Pak Ganjar nih, Mas Toto. Ya, di belakang panggung kan kita tidak tahu ya apa yang terjadi secara internal. Apakah betul terjadi konflik antara Mas Pacul dengan Mas Ganjar, ataukah levelnya di atas antara Mas Ganjar dengan Mbak Puan. Kita tidak pernah tahu, kita hanya bisa menduga. Tetapi minimal sih menurut saya, dibandingkan dengan apa yang terjadi di tahun lalu, statement Mas Pacul ini jauh lebih sejuk ya. Tahun lalu kan kita tahu isu ini jadi berkepanjangan ketika ada nuansa konfliktual dalam statement Ojo Keminter misalnya. Sekarang kan yang diutarakan Mas Pacul menurut saya sebuah bahasa yang menyejukkan bahwa dia coba memahami Mas Ganjar sebagai gubernur sudah ada acara dan memang Mas Ganjar juga menjelaskan dengan frekuensi yang sama ada di Makassar begitu, ada undangan perkawinan dan beberapa kegiatan. Jadi minimal tadi yang seperti Pak Rudi katakan sudah dilakukan di panggung depan. Terlepas di panggung belakang kita tidak tahu, dan menurut saya dalam sebuah partai yang besar, apalagi menuju pemenangan pemilu 2024 yang tantangannya jauh lebih besar dibanding pemilu sebelum, konflik pasti terjadi, friksi pasti terjadi. Saya malah tidak percaya kalau sebuah partai mengatakan tidak ada perbedaan pendapat begitu. Bahkan 2014 pun lebih mengerikan isunya nih, apakah ketua umum yang maju atau sosok baru bernama Jokowi, dan PDIP berhasil melewati itu. Dan minimal kita lihat dalam setahun ke depan, statement dari Mas Ganjar dengan Mas Pacul jauh dari nuansa konfliktual di panggung depan ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di panggung belakang. Kita berharap di panggung belakang memang terjadi konsolidasi seutuhnya. Dan yang ingin saya katakan adalah ketika PDIP ingin bertarung di 2024 dengan tantangan yang lebih berat karena sudah 2 kali menjadi partai penguasa, Ganjar dengan partai ini saling membutuhkan. Kenapa saya katakan 2 variabel ini kuat? Dua-duanya sekarang elektabilitasnya tertinggi. Ganjar tertinggi sebagai capres, PDI Perjuangan sebagai partai dalam pileg. Sehingga kemudian ini sebuah keuntungan besar. PDI Perjuangan harusnya melihat ini sebuah hal yang tidak dimiliki oleh partai-partai lain. Sehingga kalau kedua-duanya bisa berjalan dalam konteks konsolidasi yang baik dan dipertontonkan oleh baik dalam ruang publik, terlepas siapapun yang nanti akan dicalonkan oleh Ibu Mega, tapi ini adalah sebuah bangunan yang baik untuk dibangun menuju 2024. Baik, Ganjar dan PDIP saling membutuhkan, berpengaruh terhadap elektabilitas. Pak Rudi, kalau hal ini betul adanya yang dirasakan oleh kader di Jawa Tengah, mengapa kejadian seperti ini bisa terulang kembali, Pak Rudi? Perkara soal halal bihalal, perkara soal undangan atau tidak diundang, kan Pak Ganjar juga kader, gubernur juga. Ya. Kalau saya mengambil positifnya saja, Mas. Positifnya begini, mungkin dalam hati kecil Mas Pacul dan secara eksplisit menyampaikan bahwa Ganjar diberi keleluasaan untuk melayani masyarakat. Ada tugas kedua dan ke tempat yang lain. Nah, sehingga dengan kesibukan itu saya dukung kalau Mas Bambang Urianto, Mas Pacul mengendikkan seperti itu, nah inilah yang namanya pemimpin. Memberi kesempatan kepada kadernya yang saat ini ditugasi menjadi gubernur, yang elektabilitasnya semakin tinggi dan partainya juga semakin tinggi, dia tidak akan mengganggu kesibukan dari Pak Ganjar. Itu saya mengambil positifnya di situ. Nah, kalau yang di luar itu selalu yang diambil kan sisi negatifnya saja. Karena itu yang jadi sorotan dan ini banyak dipertanyakan juga ya, bagaimana nih kadernya, bagaimana konstituennya di Jawa Tengah, Pak Rudi? Kalau konstituen kita belum ada pengaruh. Konstituen kita itu mohon maaf, tegak lurus itu apapun yang diputuskan ketua umum itu kita yang mengkonsolidasikan. Jadi jangan sampai justru malah diputar balikan dengan adanya kayak begini, dianggap seolah-olah PDI Perjuangan pecah itu biasa. Zaman 2014 itu semakin lebih panas antara ketua umum dan kader yang lain. Nah, kan semua kader kan maunya ketua umum waktu itu. Namun ketua umum kan aku sudah sepuh dan sebagainya, kemampuan dan seterusnya. Akhirnya ketua umum memutuskan Pak Jokowi menjadi calon presiden. Dan waktu itu pula kami langsung bekerja untuk memproses pemenangan Pak Jokowi untuk menjadi
presiden yang ketujuh. Itu aja. Mas Toto, kader di Jawa Ya. Tengah yang menjadi basis PD Perjuangan tegak lurus, apakah Anda melihat ini akan kuat terus sampai nanti hingga jelang pemilu atau bagaimana jika kondisinya seperti ini, Pak Toto, Mas Toto? Iya, tadi kan saya sudah sebutkan ya, PDI Perjuangan harusnya bersyukur mereka memiliki dua kekuatan besar yang tidak dimiliki partai lain. Dia terbesar menjadi partai dalam simulasi pileg, dia juga memiliki kader yang elektabilitasnya tertinggi. Dan kita tahu itu yang memenangkan PDI Perjuangan juga ya, kombinasi dari dua variabel itu yang memenangkan PDI Perjuangan 2 kali di 2014 dan 2019. Walaupun kita juga harus menghormati bahwa belum tentu Mas Ganjar yang akan diputuskan menjadi capres walaupun beliau katakanlah elektabilitasnya paling tinggi. Tetapi kan terlepas apapun yang nanti akan diputuskan oleh Ibu Mega, dalam proses perjalanannya harusnya dua variabel yang menguntungkan PDI Perjuangan ini tidak dihadap-hadapkan. Tidak kemudian karena problem teknis akhirnya menjadikan dirinya sendiri polemik. Itu yang menurut saya mungkin perlu jadi catatan. Saya tidak tahu teknisnya sepertinya apa yang terjadi, apakah sekedar masalah teknis undangan, apakah betul ada miskomunikasi, apakah betul ada konflik, tapi apapun itu di hadapan publik dan konstituen, harusnya ini dipertontonkan sebagai sebuah dialektika dua kekuatan besar yang bisa memenangkan Pilpres dan Pileg di 2024. Karena durasi juga terbatas, singkat saja Pak Rudi. Jadi tadi pertanyaan dari Mas Toto, apa yang terjadi sebetulnya? Singkat saja Pak Rudi. Jadi sebenarnya tidak ada yang terjadi. Menurut saya, ketua umum Megawati Soekarno Putri itu, beliau itu selalu memikirkan bangsa dan negara. Jadi kebijakannya pasti kita tunggu tahun 2023 itu sudah akan keluar, gitu saja. Oke, kita akan tunggu nanti bagaimana ke depannya atmosfer PDIP di Jawa Tengah yang jadi sentralnya. Kita melihat seperti apa. Terima kasih Pak FX Hadi Rudiatmo, Ketua DPC PDIP Kota Solo, dan juga Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Terima kasih telah bergabung dalam program Kompas Petang.